Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita memungut sampah di sekitar kita untuk kenyamanan belajar kita sebentar. Baik Ibu. Oke, baiklah. Saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Saya akan mengabsen kalian satu persatu. Bayu, Izin Ibu. Skandar, Sakit Bu. Febri, Hadir Bu. Rani, Hadir Bu. Zahwa, Hadir Bu. Putri. Hadir Ibu. Baiklah anak-anak, sekarang materi kita tentang permasalahan sosial pada masyarakat. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan ini ada 4, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian permasalahan sosial. Yang kedua, yaitu siswa mampu menjelaskan berbagai permasalahan sosial pada masyarakat. Yang ketiga, yaitu siswa mampu menjelaskan faktor penyebab terjadinya permasalahan sosial. Baiklah anak-anak, di pertemuan ini kita akan membagikan beberapa kelompok yang masing-masing kelompok ini menjelaskan ketiga tujuan pembelajaran kita tadi. Nah, kelompok 1 menjelaskan tentang pengertian permasalahan sosial menurut para ahli. Kelompok kedua menjelaskan tentang berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik, dan kelompok yang ketiga menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya permasalahan sosial. Nah, sebelum Ibu membagi beberapa kelompok, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang permasalahan sosial. Permasalahan sosial merupakan suatu gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat yang diakibatkan karena adanya interaksi sosial di antara para warga masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan atau kepentingan dalam hidupnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa interaksi sosial dalam masyarakat dapat berlangsung secara asosiatif maupun disosiatif. Interaksi sosial yang bersifat asosiatif akan menghasilkan gejala-gejala sosial yang normal, sehingga dalam masyarakat akan terjadi keteraturan sosial. Sedangkan interaksi sosial yang bersifat disosiatif akan menghasilkan gejala-gejala abnormal atau gejala-gejala yang sifatnya patologis, sehingga masyarakat mengalami ketidakteraturan sosial dalam bentuk disorganisasi atau disintegrasi sosial, yang mana gejala-gejala abnormal itu terjadi karena adanya unsur-unsur dalam masyarakat yang tidak berfungsi sebagaimana semestinya, sehingga menciptakan kecewaan atau kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidupnya. Dalam kajian sosiologi, gejala-gejala yang abnormal tersebut dinamakan dengan masalah sosial. Sedangkan pengertian masalah itu sendiri adalah gejala-gejala yang terjadi tidak sebagaimana yang diharapkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Dan masalah itu disebut sosial karena berhubungan dengan hubungan di antara warga masyarakat dan menyangkut tentang nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari Ibu. Silakan kalian semua mengerjakan tugas diskusi kalian tadi. Saya
kasih waktu selama 20 menit untuk diskusi mengenai ketiga tujuan pembelajaran tadi. Baik, Bu. Nah, sekarang waktu untuk diskusi telah berakhir, maka saya tunjuk 3 perwakilan dari kelompok kalian masing-masing untuk menjelaskan ketiga tujuan pembelajaran kita tadi. Nah, sekarang saya tunjuk kelompok 1 untuk menjelaskan pengertian permasalahan sosial menurut para ahli. Pengertian masalah sosial secara umum dan pengertian masalah sosial menurut para ahli. Menurut Surjono Soekanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian yang terjadi antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, di mana ketidaksesuaian tersebut dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial masyarakat. Yang kedua itu menurut Bulmer dan Thompson, yaitu masalah sosial adalah suatu kondisi yang terjadi di mana dapat mengancam nilai-nilai di masyarakat sehingga dapat berakibat pada sebagian besar dari anggota masyarakat. Yang terakhir, menurut Suetomo, masalah sosial adalah sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Sekian dan terima kasih. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok 1 mengenai pengertian permasalahan sosial. Silahkan kalian semua yang lain selain dari kelompok 1 untuk mencatat poin-poin penting dari hasil diskusi dari kelompok 1. Sekarang kita panggil kelompok 2 untuk menjelaskan tentang berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Silahkan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis permasalahan sosial di ranah publik. Pertama, yaitu kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu memanfaatkan tenaga mental ataupun fisik dalam kelompok tersebut. Biasanya secara sosiologis, masalah kemiskinan timbul sebagai akibat adanya lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi yang tidak berfungsi dengan baik, contohnya di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Kedua, yaitu kriminalitas. Kriminalitas merupakan segala bentuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang sekaligus yang mana perbuatan tersebut melanggar hukum pidana. Kriminalitas dan penyimpangan berbeda. Penyimpangan sosial merupakan kegagalan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial. Penyimpangan sosial adalah perilaku non-kompromis yang tidak disetujui masyarakat atau kelompok sosial, baik perilaku tersebut melanggar hukum ataupun tidak. Perilaku penyimpangan banyak ragamnya, dari mula perilaku eksentrik hingga perbuatan kriminal. Sementara itu, kriminalitas adalah satu bentuk penyimpangan, khususnya perilaku yang melanggar hukum pidana tertentu. Demikian, tidak semua penyimpangan adalah kejahatan. Ketiga, yaitu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial diartikan sebagai ketimpangan atau ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya alam bisa berupa kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, peluang usaha, dan kerja. Dapat juga berupa kebutuhan sekunder seperti sarana pengembangan usaha, perjuangan hak asasi, sarana saluran politik dan pengembangan karir. Keempat, yaitu ketidakadilan. Ketidakadilan pada umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Ada beberapa bentuk ketidakadilan, yaitu pertama, stereotip adalah pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya. Stereotip merupakan salah satu bentuk prasangka berdasarkan kategori ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan tampilan komunikasi verbal maupun nonverbal. Kedua, yaitu marginalisasi adalah proses pemutusan hubungan kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama seperti struktur ekonomi, pendidikan, dan lembaga sosial ekonomi lainnya. Marginalisasi orang selalu
melibatkan kemampuan penduduk yang dominan untuk melaksanakan beberapa tingkat kontrol dan kekuasaan atas kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Kelompok atau individu marginal sering dikecualikan dari layanan program dan kebijakan. Nah, itulah tadi juga penjelasan dari kelompok 2 mengenai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Silakan kalian semua mencatat poin-poin penting dari hasil presentasi dari kelompok 2. Dan yang terakhir yaitu kelompok 3 menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya gejala sosial. Silakan kelompok 3 untuk menjelaskan hasil diskusi dari kalian. Faktor penyebab terjadinya permasalahan sosial. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya masalah sosial. Krisis global dan PHK dapat memicu tindak kriminal. Masalah tersebut didorong adanya ketidakmampuan seseorang dalam kebutuhan hidupnya secara layak, misalnya pengangguran, anak jalanan, dan lain-lain. Faktor ekonomi juga dapat dijadikan sebagai acuan maju atau tidaknya suatu negara, serta faktor ekonomi dapat memengaruhi masalah sosial politik pada aspek psikologis dan biologis masyarakat. Yang kedua, faktor budaya. Masalah sosial yang disebabkan oleh faktor budaya dipicu karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial akibat adanya proses perubahan sosial dan pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Contohnya, kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi gender, pernikahan dini, dan bahkan pengakuan hak milik kebudayaan lintas negara. Yang ketiga, faktor biologis. Masalah ini dapat timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat, seperti adanya wabah penyakit menular, virus penyakit baru, dan makanan beracun. Penyakit menular dapat menimbulkan masalah sosial jika penyakit tersebut sudah menyebar di suatu wilayah. Kurang gizi juga merupakan masalah sosial yang disebabkan oleh faktor ini. Nah, itulah tadi ketiga penjelasan dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap semua mencatat baik-baik tentang ketiga tujuan pembelajaran tadi atau penjelasan dari kelompok 1 sampai 3 mengenai pengertian permasalahan sosial menurut para ahli. Yang kedua, jenis permasalahan sosial di ranah publik. Dan yang ketiga yaitu faktor penyebab terjadinya gejala sosial. Silakan kalian semua mencatat baik-baik dan memahami dengan baik-baik. Jika ada yang tidak dipahami, silakan bertanya kepada saya. Sebelum Ibu tutup pelajaran pada hari ini, silakan kalian semua buka buku paket kalian pada halaman 102. Di situ ada tugas pilihan ganda dan esai. Silakan kalian kerjakan semua dan di store di meja Ibu di minggu depan. Semangat bekerja semua ya. Semangat untuk masa depan yang lebih baik. Siap, Bu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.